Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-13 di Praktikum Audit. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Anastasia Fauzianti, dan rekan saya Jaka Prasetya dan Rofiko Erni. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Selamat menyaksikan. Jadi dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap ini tujuannya adalah supaya pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketetapan perhitungan penyusunan yang ditetapkan secara konsisten. Nah, supaya aset tetap ini dinilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan dijaminkan laporan keuangan. Nah, maka auditor harus melakukan tahap yang pertama, yaitu tahap prosedur audit seperti pada halaman 110. Yaitu yang pertama, siapkan schedule utama yang berhubungan dengan aset tetap. Di sini diberi indeks C karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Kemudian yang kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, penyusutan beserta nilai bukunya. Di sini kita beri indeks centang karena sudah dikerjakan. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Nah, ini diberi indeks C karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Kemudian yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan, yaitu yang pertama, penambahan nilai material. Di sini diberi indeks centang karena sudah dikerjakan. Dan yang kedua, bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, lakukan konfirmasi. Di sini diberi tanda strip karena belum dikerjakan. Kemudian mutasi pengurangan, di sini diberi tanda strip karena belum dikerjakan. Kemudian nomor 5, apabila ada construction in progress, telaah biaya yang dibebankan. Di sini juga indeksnya strip. Kemudian yang keenam, apabila ada aset tetap diperoleh melalui sewa guna usaha, bandingan daftar aset dan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK. Di sini kita berikan indeks C karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Kemudian yang nomor 7, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta pembukuannya apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di sini kita beri indeks strip karena belum dikerjakan. Dan pengerjaan selanjutnya yaitu pada halaman 111 nomor 8, yaitu bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap. Opsi pertama, minta daftar penilaiannya, teliti dasar penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16, dan mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif dan sebagainya. Diberi indeks strip karena belum dikerjakan. Lalu untuk perintah 9, 10, 11, dan 12 ini kita beri indeks C karena sudah dikerjakan di kertas. Dan pekerjaan selanjutnya yaitu pengerjaan halaman 112 pada nomor 13, yaitu berkaitan dengan tujuan perpajakan, minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan dan seterusnya. Kita beri tanda centang, indeks centang karena sudah dikerjakan. Kemudian nomor 14, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan surat manajemen serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh partner. Diberi indeks C karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Dan yang selanjutnya pada pengerjaan halaman 113, yaitu yang pertama, minta semua daftar hutang sewa. Itu kita beri indeks centang karena sudah dikerjakan. Dan yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga utang jaminan, dan lain-lain. Itu kita beri indeks N1. Kemudian yang ketiga, minta salinan atau kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Pastikan apakah terdapat perjanjian tersebut merupakan metode modal atau metode operasional. Ini kita beri indeks centang karena sudah dikerjakan. Kemudian yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman yang telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Kita beri
indeks M3 dan N1. Kemudian untuk vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan kita beri indeks centang karena sudah dikerjakan. Dan yang terakhir, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Ini kita beri indeks M3. Untuk berikutnya yaitu terkait dengan schedule aset tetap di buku 2 halaman 114. Saya akan menyampaikan akun-akun yang mana saja yang nanti membutuhkan koreksi. Semisal yang pertama yaitu untuk harga perolehan bangunan dan prasarana. Di sini ada nilai pare di sisi kredit yaitu sebesar 100 juta yang diperoleh dari buku 1 dan pada halaman 162. Kemudian untuk akun kendaraan bermotor di kolom pare sisi debit yaitu sebesar 59.371.000 dan untuk sisi kreditnya yaitu sebesar 107.981.000. Nilai ini diperoleh dari buku 1 halaman 162. Berikutnya yaitu untuk akun peralatan kantor. Di sini ada koreksi di sisi kredit sebesar Rp71.316.000 yang diperoleh dari buku 1 halaman 163. Berikutnya kita loncat ke akumulasi penyusutan. Pada akun bangunan dan prasarana ada koreksi sebesar Rp67.500.000 di sisi debit pada kolom pare yang diperoleh dari buku 2 dan buku 2 di indeks JJ. Kemudian untuk aset kendaraan bermotor, di sini juga ada koreksi sebesar 16 juta di sisi debit pada kolom pare yang diperoleh dari buku 1 halaman 162. Berikutnya untuk aset tetap sewa pembiayaan, di sini ada koreksi di sisi debit sebesar 17.667.200.000 di sisi debit, dan untuk di sisi kreditnya yaitu sebesar 1.978.000 yang diperoleh dari buku 2 indeks JJ. Berikutnya untuk nilai buku, di sini yang ada koreksi yaitu pada aset bangunan dan prasarana di sisi kredit yaitu sebesar 32.500.000 yang mana kita peroleh dari buku 1 pada halaman 162. Berikutnya ada kendaraan bermotor, juga ada koreksi sebesar 32.610.000 di sisi kredit, dan berikutnya ada peralatan kantor di sisi kredit sebesar 55.626.800 pada kolom pare, dan untuk aset tetap sewa pembiayaan di kolom pare di sisi debit yaitu sebesar 160 juta, dan untuk di sisi kreditnya yaitu sebesar 27.980.000 rupiah. Berikutnya yaitu pada halaman 116 di sini yaitu tanah pada harga perolehan tahun 2017 yaitu sebesar 2 miliar, dan untuk harga perolehan tahun 2018 yaitu tetap 2 miliar. Kemudian untuk akumulasi penyusutan tidak ada, dan untuk nilai buku yaitu sebesar tahun 2018 sebesar 2 miliar dan tahun 2017 yaitu sebesar 2 miliar. Perlu ketahui teman-teman bahwa nilai buku ini kita dapat mencarinya dengan cara harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian untuk akun bangunan dan prasarana, harga perolehan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.350.000.000 rupiah, kemudian mengalami penambahan nilai yaitu sebesar 1.600.000.000 rupiah, sehingga untuk harga perolehan tahun 2018 menjadi 2.950.000.000 rupiah.
Dan untuk akumulasi penyusutan pada tahun 2017 sebesar 135 juta dan mengalami penambahan nilai sebesar 147.500.000 rupiah, sehingga untuk akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar 2.282.500.000 rupiah, dan nilai bukunya pada tahun 2018 senilai 2.667.500.000 rupiah, dan untuk nilai buku tahun 2017 sebesar 1.215.000.000 rupiah. Perlu ketahui juga untuk teman-teman terkait dengan informasi akun bangunan dan prasarana ini, kita bisa melihat pada buku 1 halaman 160 sampai halaman 161. Kemudian untuk mesin dan peralatan untuk harga perolehan tahun 2017 sebesar 420 juta dan mengalami penambahan nilai sebesar 400 juta rupiah, sehingga untuk harga perolehan tahun 2018 sebesar 820 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutannya pada tahun 2017 yaitu sebesar 84 juta dan ada penambahan sebesar 62 juta rupiah, sehingga untuk akumulasi penyusutannya tahun 2018 sebesar 146 juta rupiah, dan nilai buku pada tahun 2018 sebesar 674 juta, dan untuk tahun 2017 yaitu sebesar 336 juta rupiah. Untuk informasi terkait mesin dan peralatan ini, kita bisa melihat pada neraca saldo halaman 15 pada buku 1. Kemudian untuk akun kendaraan bermotor tahun 2017 harga perolehannya yaitu sebesar 550.279.000 rupiah dan mengalami penambahan nilai sebesar 400.629.000, sehingga untuk tahun 2018 sebesar 950.908.000 rupiah, dan untuk akumulasi penyusutan pada tahun 2017 yaitu sebesar 220.111.600 rupiah dan mengalami penambahan pada akumulasi penyusutan ini sebesar 300.237.400 rupiah, sehingga akumulasi penyusutan pada tahun 2018 yaitu sebesar 520.349.000 rupiah, dan nilai bukunya pada tahun 2018 sebesar 430.559.000, dan pada tahun 2017 sebesar 330.167.400 rupiah. Berikutnya yaitu untuk peralatan kantor. Pada harga perolehan ini tahun 2017 sebesar 83.391.000 rupiah. Kemudian ada penambahan pada harga perolehan ini sebesar 106.490.000. Sekaligus juga ada pengurangan sebesar 1 juta, sehingga harga perolehan tahun 2018 yaitu sebesar 188.881.000 rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya pada tahun 2017 yaitu sebesar 33.356.400 rupiah. Kemudian ada penambahan sebesar 54.454.400 rupiah, sehingga untuk akumulasi penyusutan pada tahun 2018 sebesar 87.810.800 rupiah, dan untuk nilai buku pada tahun 2018 sebesar 101.070.200 rupiah, dan tahun 2017 sebesar. Untuk berikutnya yaitu pada schedule utang sewa jangka pendek, teman-teman bisa membuka pada buku
kedua pada halaman 117. Di situ PT Subus memiliki kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning yaitu sebesar 20.480.000. Nilai ini bisa kita cari dengan cara kita bisa mencari di halaman 164 buku 1 yaitu terkait dengan utang sewa pembiayaan. Dengan cara menghitungnya yaitu di situ dikatakan bahwa PT Subus memiliki perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning dengan sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta dengan rincian angsuran pokok 2.560.000 dan bunga 440.000. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan hasil 20.480.000 itu dengan cara 8 dikali angsuran pokoknya yaitu 2.560.000. Dan begitu juga untuk PT Maju yaitu sebesar 48 juta dan per auditnya juga sama 48 juta sehingga total per auditnya ini yaitu sebesar 68.480.000. Untuk catatan pemeriksaan pada utang sewa jangka pendek, jurnalnya yaitu yang pertama utang sewa jangka panjang PT Ciptaning di sisi debit yaitu sebesar 20.480.000 rupiah dan utang sewa jangka pendek pada PT Ciptaning yaitu di sisi kredit sebesar 20.480.000. Untuk jurnal kedua yaitu utang sewa jangka panjang PT Maju sebesar 48 juta dan utang sewa jangka pendek pada PT Maju yaitu sebesar 48 juta rupiah. Selanjutnya yaitu halaman 119 untuk indeks N1 skedul utang sewa jangka panjang. Pada PT Ciptaning per klien 31 Desember 2018 sejumlah 20.480.000 dan PT Maju sejumlah 82.654.000. Total untuk per klien 31 Desember 2018 yaitu didapat 103.134.000. Kemudian debit dari PT Ciptaning sebesar 3.520.000 didapat dari buku 2 halaman 121 yang merupakan beban bunga dari PT yang harus dibayarkan kepada PT Subus. Kemudian yang PT Maju tidak ada dan totalnya untuk debit sebesar 3.520.000. Untuk itu per audit 31 Desember 2018 didapat 24 juta. 24 juta ini didapat dari 20.480.000 tadi yang per klien ditambah dengan debitnya 3.520. Jadi totalnya 24 juta. Kemudian yang PT Maju 82.654.000. Hasilnya di total per audit 31 Desember 2018 didapat 106.654.000 rupiah. Selanjutnya halaman 120 catatan pemeriksaan. Jurnal penyesuaian untuk PT Ciptaning yang angsuran pokok hutang sewa jangka panjang sebesar 20.480.000 di debit dan hutang sewa jangka pendek sebesar 20.480.000 di kredit. Kemudian yang kedua jurnal penyesuaian untuk PT Maju yang angsuran pokok hutang sewa jangka panjang di debit dan hutang sewa jangka pendek di kredit yang masing-masing berjumlah 64 juta rupiah. Selanjutnya halaman 121 menjelaskan tentang surat yang dikirimkan ke AP berisi bahwa manajer akuntansi dan keuangan PT Ciptaning menyetujui bahwa informasi tersebut benar dan disetujui dengan keterangan saldo leasing pada PT Subus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 24 juta rupiah dengan 20.480.000 rupiah dalam angsuran dan 3.520.000 rupiah bunga.
Selanjutnya halaman 122 menjelaskan tentang surat yang dikirimkan ke AP berisi bahwa manajer akuntansi dan keuangan PT Maju menyetujui bahwa informasi tersebut benar dan disetujui dengan keterangan saldo leasing pada PT Subus tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp82.654.000 dengan 64 juta untuk angsuran dan 18.654.000 untuk bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.